Makanya kalau kita melihat seperti PKS ataupun Nasdem, kan mereka punya intensi untuk bisa menjadi bagian di kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Kalau itu disebut dengan sandera kekuasaan, saya kira ini adalah sandera yang lillahi ta'ala dan ikhlas, bukan karena ada paksaan apapun. Menyandarkan. Artinya apa? Partai dalam hal ini tentu sudah mengkalkulasi untung dan rugi. Bagi mereka apa untungnya juga usung Anies di Jakarta. Kalaupun toh menang ya paling mainnya di Jakarta, tapi tidak di level nasional. Kecuali misalnya yang disebut dengan sandera kekuasaan itu ada paksa-paksaan. Jadi kalau partai ini tidak mendukung atau bergabung dengan Anies maka partainya akan diambil alih. Atau misalnya proses-proses hukum yang terjadi pada ketua umum mereka itu akan diungkap dan seterusnya. Mungkin ini tidak elok. Jadi sebenarnya Anies dan para pendukungnya jangan pernah mengutuk partai politik. Anies ini bukan kader partai. Oleh karena itu saya ingin mengutip pernyataannya Bung Syahrir bahwa bukan Syahrin ya, Syahrir. Jangan pernah mengutuk kegelapan, jangan pernah mengutuk partai politik. Karena bagi mereka partai-partai ini memang ketokohan dan figuritas Anies itu tidak bisa diandalkan juga. Terbukti dalam pilpresnya kalah. Sebenarnya Bung Syahrin untuk menempuh jalur politik terutama untuk pencalonan di pilkada. Kalau memang sejak awal Mas Anies menilai partai politik itu tersandera, tapi kan masih ada jalur independen, masih ada jalur lain. Kenapa jalan ini tidak ditempuh sejak awal? Ya, jadi gini Bung, memang kita tahu bahwa proses saat itu setelah Pilpres, terus ada proses di Mahkamah Konstitusi, kurang lebih sampai dengan April dan proses untuk independen sekitar Mei. Ya. Jadi desakan pada saat itu memang menyelesaikan proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang pertama adalah rentang waktu relatif satu singkat. Ya. Yang kedua, bahwa partai politik saat itu melihat bahwa aspirasi dan panggilan kan setelah itu baru muncul bahwa kebutuhan terhadap Anies untuk bertugas kembali di Jakarta kan setelah itu. Ada dukungan dari tiap-tiap kecamatan, setelah itu ada aspirasi dari tingkat wilayah maupun daerah dari partai politik. Kan kita tahu bahwa ada 4 partai yang telah menyatakan itu. Ada Nasdem, ada PKS, ada PKB dan PDI Perjuangan yang dari pimpinan wilayah maupun daerah dan naik ke atas di tingkat pusat. Tapi kita tahu juga bahwa konstelasi nasional, kehadiran Kim yang juga terkait dengan jalannya pemerintahan ke depan. Nah ini faktor-faktor yang juga mempengaruhi keputusan di internal partai politik. Nah bagi Mas Anies itu tidak perlu ada yang disesali bahwa keterlibatan untuk bangsa dan negara bisa di dalam pemerintahan, bisa juga di luar pemerintahan. Dan satu hal lagi bahwa kita tahu yang sedang dirumuskan, yang sedang ditakar saat ini adalah bagaimana membangun satu kekuatan politik baru untuk bisa menjadi bagian yang ikut membangun partisipasi politik secara demokratis di konteks ke depan. Artinya Anda mau mengatakan bahwa waktu yang singkat dan rayu-rayu politik dari partai politik itu juga sedikit menyempitkan ruang gerak Mas Anies untuk maju di pilkada. Sebenarnya gini, kalau kita lihat bahwa keputusan partai ini kan sesuatu yang betul-betul istimewa, sesuatu yang begitu mewah bahkan sakral sehingga dijaga kan kewibawaan keputusan partai itu kan tinggi. Nah, saat itu kan sudah begitu banyak dari aspirasi dan juga keputusan partai terhadap Mas Anies maju di Pilkada DKI. Nah, cuman kan ternyata bahwa keputusan itu kan lantas berubah. Nah, pimpinan-pimpinan partai kan secara tentunya pertemuan-pertemuan secara privat kan menyampaikan apa adanya tentang kondisi dan dinamika yang dihadapi kepada Mas Anies. Sehingga Mas Anies tentunya punya kesimpulan sendiri terkait dengan itu. Tapi bahwa kita kan tidak mesti larut di situ. Bahwa sudah harus ada langkah-langkah proyeksi ke depan dalam konteks partisipasi politik dalam kontestasi politik ke depan. Bung Adi Prayitno, benar partai politik tersandera kekuasaan seperti yang dikatakan Anies Baswedan? Betul apa yang dimaksud dengan sandera kekuasaan. Kalau partai-partai itu tidak jadi usung Anies misalnya hanya karena ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang, apakah itu juga masuk dalam definisi sandera kekuasaan? Karena kalau kita melihat seperti PKS ataupun Nasdem, kan mereka punya intensi untuk bisa menjadi bagian di kekuasaan di 5 tahun yang akan datang.
Kalau itu disebut dengan sandera kekuasaan, saya kira ini adalah sandera yang lillahi ta'ala dan ikhlas, bukan karena ada paksaan apapun. Menyandarkan diri. Menyerahkan diri. Artinya apa? Partai-partai ini kan merelakan diri untuk menjadi sandera dari kekuasaan itu. Kan itu memang tidak bisa dibantah, Mas. Artinya apa? Partai dalam hal ini tentu sudah mengkalkulasi untung dan rugi. Bagi mereka apa untungnya juga usung Anies di Jakarta. Kalaupun toh menang ya paling mainnya di Jakarta, tapi tidak di level nasional untuk di 5 tahun yang akan datang. Nah yang kedua, apakah yang disebut dengan sandera kekuasaan itu misalnya takut misalnya tiba-tiba ketua umum partainya itu mengundurkan diri seperti Golkar misalnya. Tapi itu akan terjadi pada siapa? Rasa-rasanya PKS, kemudian Nasdem dan PKB aman-aman saja dalam konteks itu. Itu yang saya kira apa Apalagi definisi PDI. kekuasaan atau misalnya atau PDI gitu kan tidak mungkin ketua umumnya mengundurkan diri. Atau yang disebut dengan sandera kekuasaan itu tiba-tiba misalnya ada partai tandingan, entah itu Munaslup, entah itu KLB, entah itu Munas luar biasa dan seterusnya. Rasa-rasanya di Nasdem, PDIP, kemudian PKS, termasuk PKB sekalipun, Ya. sekalipun ada isu terkait dengan KLB, padahal hal ini juga tidak terjadi, Mas. Hal-hal yang semacam ini bagi saya perlu untuk dijelaskan. Tapi kalau kita yang melihat dari jauh, memang partai-partai non-Kim ini ada intensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan politiknya Prabowo dan Gibran. Karena di 5 tahun yang akan datang, ini kan akan sepi politik, Mas. Jadi tidak jadi menteri, tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Kayaknya memang kehidupan politik mereka akan gelap gulita. Maka opsinya ya harus bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya ketika tidak mengusung Anies, itu adalah bagian dari uji loyalitas, bagian dari uji militansi sebenarnya supaya visi misi dan keinginan partai-partai yang non Kim ini harus seiman lah pilihan politiknya. Jadi dalam konteks itu bagi saya harus dijelaskan ya. Kecuali misalnya yang disebut dengan sandera kekuasaan itu ada paksa-paksaan. Jadi kalau partai ini tidak mendukung atau bergabung dengan Anies maka partainya akan diambil alih. Atau misalnya proses-proses hukum yang terjadi pada ketua umum mereka itu akan diungkap dan seterusnya. Mungkin ini tidak elok, Ya, tidak ya. aja. Mas Andi, saya tertarik dengan uji loyalitas yang Anda katakan tadi. Nah, kalau kabar yang beredar, informasi yang beredar bahwa Anies Baswedan diminta oleh PDI Perjuangan menjadi kader agar ada komitmen politik begitu dalam mengarungi pemerintahan lah. Kalau misalnya pun terpilih misalnya di Pilkada Jakarta. Tapi hal itu konon ditolak oleh Anies Baswedan karena itu tadi alasan tadi ada kepentingan khusus begitu yang dialamatkan kepada partai politik sehingga tersandera. Apakah ini juga logis penolakan terhadap partai politik yang Anda kaitkan dengan uji loyalitas tadi? Nah, itu justru yang kedua yang ingin saya jelaskan. Oke. Jadi sebenarnya Anies dan para pendukungnya jangan pernah mengutuk partai politik. Anies ini bukan kader partai. Ya. Kalau PDIP tidak mau usung Anies, jangan salahkan PDIP. Kalau PKS tidak mau usung Anies, jangan salahkan PKS. Anies ini bukan kader PKS, bukan kader PDIP, bukan kader PKB dan juga kader Nasdem. Kecuali ya PKS itu kadernya adalah Anies Baswedan dan tidak mengusung. Baru kemudian bisa marah-marah. Problemnya Anies ini outsider, tidak bisa menuntut lebih dari partai politik. Oleh karena itu bagi saya, pilihan ketika Anies ingin mendirikan partai politik, itu diapresiasi oleh banyak orang. Sudah banyak contoh di negara ini, orang-orang hebat, orang-orang top, ketokohannya sudah mulai diakui. Ketika mereka tidak punya cantolan politik, tapi bermimpi ingin jadi presiden, bikin partai. Oke. Dulu ada Wiranto, ya keluar dari Golkar, ya bikin Hanura. Ada Prabowo keluar dari Golkar, bikin Gerindra. Ada Nasdem, Surya Paloh keluar dari Golkar, bikin Nasdem. Bahkan sekelas Fahri Hamzah, setelah tak lagi di PKS, bikin Partai Gelora. Bahkan sekelas Amin Rais senior, tokoh reformasi, setelah terlempar dari PAN, bikin partai politik. Masa Pak Anies nggak bisa? Ini yang sebenarnya dituntut. Oleh karena itu saya ingin mengutip pernyataannya Bung Syahrir. Bahwa bukan Syahrin ya, Syahrir. Jangan pernah mengutuk kegelapan. Jangan pernah mengutuk partai politik. Anies menuntut partai, menuntut dirinya. Dan Anies mulai lupa setelah kalah dalam Pilpres. Aura politiknya hilang, lenyap. Karena bagi mereka partai-partai ini memang ketokohan dan figuritas Anies itu tidak bisa diandalkan juga. Terbukti dalam Pilpresnya kalah. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dan lebih berfungsi dengan alasan kalkulasi untung dan rugi bergabung dengan Kim. Ya,
Sebelum ke Bung Sarin, saya ke Bung Habib dulu. Bung Habib, saya tertarik lagi nih soal uji loyalitas. Wajarkah ketika ada partai politik yang ingin mengusung seseorang gitu, termasuk sepertinya Anies Baswedan, ini meminta dirinya untuk masuk sebagai kader, sebagai uji loyalitas? Apakah ini logis sebenarnya atau wajar Ya, jadi dalam kan praktik partai politik? kalau undang-undang partai politik itu kan kedaulatan itu kan ada di anggota partai politik Ya. bersangkutan. Ya. Tentu kan anggota partai politik bekerja, mendirikan partai politik, membesarkan partai politik itu kita itu dengan sukarela semua, ya kan? Dengan keringat dan air mata lah, gitu. Nggak saya pakai darah lah ya, tapi kalau darah ekstrim ya kan, udah nggak zamannya lagi, ya kan? kalau pakai Tapi darah. dengan keringat dan air mata, Ya. pakai iuran, ya kan, sewa kantor, pakai uang dari rumah, ya kan ya, sehingga wajar sekali hal yang sangat-sangat masuk akal. Kalau kita berharap orang yang ingin maju dengan menggunakan partai yang kita dirikan masuk menjadi kader, ya kan? Ya. Itu kan bukan sesuatu yang muluk-muluk menurut saya. Dan ini bukan soal satu partai, semua lah. Semua partai politik kita kan begitu, Pak. Partai politik di Indonesia ini kan swadaya semua. Ya. Ya, pembiayaannya murni ya mungkin 98% dari kadernya sendiri. Beda mungkin kalau di negara kayak China atau di mana gitu kan, partai politik disupport full oleh negara gitu kan ya. Sehingga apapun namanya, apakah itu uji loyalitas, ya itu ekspektasi yang wajar. Ya, seseorang yang ingin kita majukan menjadi kader dari partai kita.